Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari program studi manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kunjungan industri ke PT Ajinomoto Indonesia. Kunjungan industri ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman kami mengenai proses produksi, sistem manajemen perusahaan, serta penerapan teori yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam dunia kerja secara nyata. Mari simak presentasi kami untuk mengetahui lebih lanjut pengalaman dan pembelajaran yang kami dapatkan selama kunjungan industri yang berlangsung. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 3. Yang pertama ada Apriyadi, yang kedua ada saya sendiri di Hayatuddin Yusuf Mutakin, yang ketiga ada Nova Alfiani Effendi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluannya. Perkembangan industri manufaktur pangan yang kompetitif saat ini menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya secara efisien demi mempertahankan margin keuntungan. Melalui kegiatan kunjungan industri ke PT Ajinomoto Indonesia di KIIC Karawang pada tahun 2026, laporan ini menganalisis implementasi teori ekonomi manajerial secara real di lantai produksi. Fokus utama kajian diarahkan pada solusi strategis perusahaan dalam menyeimbangkan stabilitas logistik di hulu melalui pengelolaan rantai pasok dan fleksibilitas inovasi produk di hilir guna menghadapi ketidakpastian pasar global. Lalu selanjutnya ada metode kunjungan. Laporan kunjungan industri ini disusun menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan observatif lapangan yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2026 di PT Ajinomoto Indonesia KIIC Karawang, Jawa Barat. Prosedur pengumpulan data primer dilakukan secara sistematis melalui 3 tahapan aktivitas lapangan yang terstruktur. Aktivitas diawali dengan pemaparan profil bisnis serta standar SOP oleh manajemen, dilanjutkan dengan kegiatan tur museum untuk memahami sejarah portofolio produk, dan diakhiri dengan observasi langsung ke lantai produksi lini Masako dan Saori serta sesi diskusi tanya jawab. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil kunjungan industri saya di PT Ajinomoto. Dari hasil kunjungan industri saya, hasil pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa PT Ajinomoto Indonesia telah mengintegrasikan berbagai prinsip ekonomi manajerial pada aspek operasional mereka. Pada lini Masako, perusahaan menerapkan transformasi digital menggunakan aplikasi pelacakan barang dan lengan, robot otomatis berbasis kecerdasan buatan atau AI di area pengemasan. Sementara pada lini Saori, proses produksi menggunakan tangki masak besar terpisah khusus per varian untuk menjaga mutu dengan tata letak mesin packing yang disusun sistematis berdasarkan dimensi ukuran produk dari saat hingga kemasan 1 liter. Ketahanan rantai pasok dijaga lewat kebijakan multi supplier, serta strategi hilir diperkuat melalui studi kelayakan kemasan alternatif dan pengembangan varian rasa yang adaptif. Pembahasan mengenai operasi dan tata letak. Pada aspek manajemen operasi ini, Masako mengimplementasi teknologi digital berupa lengan robot otomatis berbasis AI, berfungsi sebagai solusi preventif untuk mempercepat siklus kerja, mengurangi pemborosan waktu operasional, serta menekan angka produk cacat. Di sisi lain, pada lini bumbu cair Saori, risiko kontaminasi silang antar rasa berhasil dihindari dengan memisahkan instalasi tangki masak besar khusus untuk tiap varian rasa. Arus perpindahan barang jadi juga dioptimalkan melalui pengaturan tata letak, fasilitas, mesin, pengemasan yang diurutkan rapi mulai dari dimensi saset di ujung kanan, kemasan botol di tengah, hingga kemasan 1 liter di ujung kiri. Selanjutnya, pembahasan rantai pasok dan inovasi. Kita akan membahas bagaimana PT Ajinomoto mengelola rantai pasok dan inovasi mereka.
Jika kita melihat dari tahap pengadaan bahan baku, perusahaan dihadapkan pada tantangan logistik berupa ketidakpastian pasokan. Ini disebabkan oleh fluktuasi iklim pada komoditas bawang merah domestik, serta adanya risiko disrupsi distribusi global untuk impor ekstra tiram dari Cina. Untuk memitigasi risiko tersebut, Ajinomoto ini menerapkan strategi multi-supplier, yaitu dengan bermitra 2 hingga 4 supplier sekaligus. Kebijakan manajemen persediaan yang responsif ini juga terbukti berhasil menjaga kontinuitas operasional pabrik sehingga risiko kemacetan produksi dapat dihindari. Selanjutnya, beralih ke tahap pengelolaan dan inovasi produk akhir, terdapat kolaborasi yang kuat antara tim purchasing dan PPC. Mereka melakukan studi kelayakan terhadap kemasan alternatif demi mengamankan margin laba perusahaan. Langkah ini juga diimbangi dengan strategi diferensiasi produk yang adaptif mengikuti tren kuliner saat ini, seperti peluncuran varian saus bulgogi dan rencana rilis varian rasa ketujuh bertema Asia pada Juli 2026 mendatang. Kesimpulannya, dari analisis laporan ini, kita dapat melihat bahwa efisiensi tinggi dan keberhasilan PT Ajinomoto Indonesia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari sebuah integrasi yang matang. Ada 2 poin utama yang menjadi kunci keberhasilan mereka. Yang pertama ialah otomatisasi teknologi di lantai produksi, dan yang kedua adalah kepekaan manajemen dalam membaca dinamika pasar konsumen. Jadi, keberlangsungan bisnis industri manufaktur pangan skala besar ini berhasil dipertahankan berkat adanya sinergi yang seimbang, yaitu antara stabilitas manajemen pasokan bahan baku melalui diversifikasi pemasok, serta fleksibilitas inovasi pada produk jadi melalui adopsi teknologi modern dan pengembangan varian rasa yang adaptif. Sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai laporan kunjungan industri tentang penerapan ekonomi manajerial di PT Ajinomoto Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.